Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi perkuliahan farmakognosi 1 ya, pertemuan yang kedua. Yang kita bahas untuk kali ini adalah simplisia, pembuatan simplisia secara khusus, tahapan pembuatan simplisia dan pemeriksaan mutu dari simplisia ya. Jadi kita lihat di sini pengertian dari simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga. Dan kecuali dinyatakan lain, simplisia merupakan bahan yang telah dikeringkan. Jadi simplisia itu ada disebut dengan simplisia segar dan ada juga simplisia kering ya. Jadi simplisia segar itu belum mengalami pengolahan apapun juga. Nah, kalau yang sudah dikeringkan, ada yang dalam bentuk serbuk, ada yang berbentuk dalam bentuk bagian utuh dalam simplisia. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana caranya menjamin keseragaman senyawa aktif, ya, keamanan maupun kegunaannya. Jadi harus memenuhi persyaratan minimal, ya. Untuk persyaratan minimal tersebut, ya, kita lihat di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, bahan baku simplisia. Jadi bahan baku simplisia ini ya tentunya kita harus tahu berasal dari tanaman apa. Apakah dari tanaman budidaya ya, ataukah dari tanaman obat keluarga, ataukah berasal dari tanaman liar ya, atau dari tumbuhan liar. Nah, begitu juga proses pembuatan simplisia. Nah, ini tahapan pembuatan simplisia ini harus sesuai dengan tahapan-tahapannya ya, tidak boleh tidak berurutan, harus sesuai dengan tahapan dari pengumpulan bahan baku ya sampai penghalusan dalam simplisia. Nah, juga selain dari proses pembuatan, ada juga di sini dalam penyimpanan ya. Nah, penyimpanan bahan baku simplisia kemarin juga kita sudah membahas ya, penyimpanan harus disimpan di suhu kamar ya. Jadi suhu kamar itu 15 sampai 25 derajat Celcius. Nah, sementara ada juga simplisia yang harus disimpan di dalam suhu dingin ataupun di dalam suhu sejuk ya. Jadi ini yang mempengaruhi faktor-faktor dari keseragaman senyawa aktif. Dan selanjutnya cara pengepakan ya. Cara pengepakan di sini tentunya wadah yang digunakan. Kemarin juga kita sudah membahas wadah yang digunakan di sini adalah harus wadah tertutup baik ya. Kalau wadah tertutup baik harus bebas dari udara. Sementara untuk wadah tertutup rapat adalah wadah yang digunakan harus bebas dari binatang atau hewan lengas. Nah, sekarang kita lihat ketiga faktor tersebut itulah yang merupakan persyaratan minimal yang telah ditetapkan ya. Nah, jadi untuk menjamin keseragaman senyawa aktif, keamanan maupun kegunaan dari simplisia, jadi harus memiliki minimal standarisasi dari simplisia. Nah, sekarang standarisasi simplisia kita lihat di sini ada 3 konsep ya. Pertama adalah sebagai bahan baku, dia harus memiliki parameter umum yaitu kebenaran jenis. Jadi kebenaran jenis ini dilihat secara identifikasi dalam simplisia ya. Jadi identifikasi tanaman nih ya. Jadi apakah nama genusnya apa, nama spesiesnya apa. Ya, kamu sudah mempelajari dulu waktu di botani farmasi atau di biologi farmasi ya. Ada kingdom, ada subkingdom, ada family, marga, genus maupun spesies ya. Jadi di sini harus diidentifikasi dulu ya. Begitu juga kalau kamu penelitian. Di sini juga kita harus tahu simplisia yang kita gunakan itu apakah betul-betul simplisianya itu jenisnya atau spesiesnya itu adalah spesies yang betul diambil. Karena kenapa? Karena di dalam simplisia kita lihat di sini ada nama satu genus tapi beberapa macam spesies. Jadi genus tidak bisa diklasifikasikan. Jadi bisa diklasifikasikan, dilihat ini yaitu dari jenis atau spesiesnya. Yang kedua adalah kemurnian ya.
Jadi kemurniannya kemarin juga kita sudah membahas ya, Simplicia itu harus murni, tidak boleh ada zat tambahan zat tambahan ya, atau bahan tambahan lain ya. Jadi kemurniannya itu betul-betul harus murni. Terus penstabilan ini harus ada wadah ya. Wadahnya itu harus stabil, tidak berinteraksi ya antara Simplicia dengan wadah yang digunakan. Contohnya apa? Contohnya misalnya wadah plastik ya. Kita lihat di sini wadah plastik itu mengantarkan panas dan bisa dia merusak dari Simplicia tersebut, karena kalau dia mengantarkan panas otomatis dia akan mengeluarkan air ya. Air ini terbentuk kelembapan sehingga Simplicia itu akan rusak. Penyimpanan juga ya. Penyimpanan di sini ya harus disimpan pada suhu kamar. Distribusi juga sama ya, dalam pendistribusiannya juga jangan sampai terkena pada suhu yang melebihi daripada suhu kamar. Terus selanjutnya ya, ini parameter secara non spesifik ya. Nah, sementara untuk Simplicia untuk yang siap pakai, jadi yang siap pakai itu harus memiliki kualitas, keamanan, dan efektivitas ya. Jadi dilihat di sini efikasinya bagaimana. Dan selanjutnya Simplicia dengan kandungan kimia yang berkontribusi terhadap respon biologis harus memiliki spesifikasi kimia. Jadi ada komposisi, jenis, dan kadar senyawa kandungannya. Jadi harus tertera ya kandungan kimianya apa yang memiliki respon biologis tersebut. Nah, sekarang kita lihat parameter standarisasi Simplicia yang baik non spesifik lebih terkait ya dengan faktor lingkungan dalam pembuatan Simplicia, sedangkan parameter spesifik terkait langsung dengan senyawa yang ada di dalam tanaman ya. Jadi yang non spesifik yang berhubungan dengan tadi ya, penyimpanan, wadah, distribusi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat ya parameter standarisasi Simplicia, kebenaran Simplicia ya. Jadi bagaimana Simplicia itu disebut benar apa tidak ya, dilihat secara organoleptik, makroskopis maupun secara mikroskopis. Jadi dengan bisa menggunakan indera manusia ya, di sini memeriksa kemurnian dan mutu Simplicia dengan mengamati bentuk ciri luar, warna, dan bau Simplicia. Nah, jadi ini pengujiannya secara kualitatif atau disebut dengan secara organoleptik ya. Nah, setelah itu barulah diamati ciri-ciri anatomi histologinya. Jadi ciri-ciri anatomi histologinya ini bisa dilihat secara mikroskopis. Nah, parameter non spesifik dari kebenaran jenis ya, di sini dilihat uji yang diujikan. Pertama, uji pestisida ya. Apakah ada enggak di dalam Simplicia tersebut mengandung pestisida. Uji jamur, ada enggak jamur atau zat tambahan lain. Nah, ini aflatoksin jamur kayunya ya. Apakah ada enggak logam beratnya. Terus penetapan kadar abu, kadar air, kadar minyak atsiri, dan susut pengeringan. Yang secara spesifik parameternya jadi di sini adalah untuk menetapkan kandungan ya. Kandungan zat aktif di dalam Simplicia bisa diuji dengan menggunakan kromatografi lapis tipis ya, atau kita yang lebih terkenalnya kita sebut dengan KLT ya. Nah, untuk bahan baku di dalam Simplicia yang digunakan ini adalah yang paling banyak itu, yang paling bagus itu adalah tanaman budidaya ya. Jadi sebetulnya di dalam Simplicia untuk obat tradisional itu ada 3 tanaman. Ada tanaman liar, ada tanaman budidaya, dan tanaman obat keluarga. Tanaman liar di sini adalah tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di hutan atau di tempat lain, baik itu yang sengaja ditanam dengan tujuan lain sebagai tanaman hias atau tanaman pagar, tetapi bukan tujuan untuk memproduksi Simplicia ya. Banyak kita lihat di sini kayak daun memangkokan digunakan untuk tanaman pagar ya. Terus untuk tanaman hias ya, biasanya ini banyak digunakan ya untuk
di dalam padahal tidak digunakan untuk memproduksi, ya. Contohnya ini tanaman hias itu, ya, banyak sekali di sini adalah misalnya tapak dara, ya, tanaman hias, ya. Padahal itu mengandung vinkristin, ya, banyak kegunaannya, adalah kegunaannya sebagai obat kanker, ya. Terus ini ada juga digunakan juga sebagai tanaman pagar, ya, banyak sekali kegunaan-kegunaan dari tanaman liar. Tanaman liar juga banyak digunakan untuk obat tradisional. Tapi kenapa tanaman liar di sini kurang bagus? Ya, nanti kita lihat, ya. Ada juga disebut dengan tanaman budidaya, tanaman yang sengaja ditanam untuk tujuan produksi simplicia. Tanaman budidaya dapat diperkebunkan secara luas dan diusahakan oleh petani secara kecil-kecilan berupa tanaman tumpang sari atau tanaman obat keluarga. Jadi dibudidayakan dia kayak tanaman obat keluarga. Cuman tanaman obat keluarga biasanya bukan dari bibit aslinya, tapi ini sudah menjadi tanaman dipindahkan di pekarangan, ya. Sekarang kita lihat, ya, pengertian tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga atau disebut dengan toga adalah pemanfaatan pekarangan yang sengaja digunakan untuk menanam tanaman obat. Jadi tujuannya toga ini adalah memperoleh bahan baku simplicia dan juga dapat berfungsi sebagai tanaman hias, tanaman giji, taman buah-buahan, pakar pekarangan dan sebagainya, ya. Nah, kenapa tanaman liar ini kurang baik dijadikan sumber simplicia, ya? Jadi tanaman yang lebih baik itu tanaman budidaya dan tanaman obat keluarga. Tapi yang lebih baik sekali adalah tanaman budidaya, ya. Kenapa? Pertama, umur tanaman atau bagian tanaman yang dipanen ini berarti mutu simplicia yang dihasilkan itu dia yang lebih baik itu adalah tanaman budidaya. Jadi umur tanamannya itu sudah tahu pada saat panen, ya, pada saat kapan panen tanaman tersebut, karena umur tanaman sudah bisa kita memprediksi zat aktifnya paling banyak pada saat kapan. Begitu juga di sini jenisnya. Nah, kalau tanaman liar ini kita tidak tahu jenisnya, ya. Jadi karena jenisnya itu adalah spesiesnya, ya. Ada yang tadi yang saya bilang, ya, ada yang satu genus memiliki beberapa spesies, ya. Contohnya kita lihat di sini adalah Curcuma santoriza dan Curcuma santoriza, dan satu lagi adalah Curcuma domestica, ya. Itu sama-sama nama genusnya berasal dari curcuma, cuman berbeda tanaman, ya. Nah, jadi kita harus tahu nih, ya, jenisnya, spesiesnya, bukan yang diketahui genus nggak usah. Yang lebih spesifik itu adalah spesies dari tanaman. Jadi perbedaan dari spesies merupakan perbedaan dari tanaman, ya. Begitu juga lingkungan tempat tumbuh. Tentunya kalau tanaman liar ini, ya, dia merupakan tumbuhnya dipengaruhi tinggi tempat atau keadaan tanah dan cuaca, ya. Jadi tentunya di sini berbeda-beda, ya. Untuk tanaman budidaya betul-betul lingkungan tempat tumbuhnya betul-betul diawasi, ya. Nah, untuk obat tradisional tentunya yang menggunakan tanaman liar selain mutu yang berbeda sering pula memiliki harga yang bervariasi. Jadi ada di dalam industri obat tradisional, kenapa, ya, dia lebih murah? Ya, bisa jadi dia ngambil dari bahan bakunya itu adalah dari tanaman liar, ya. Jadi harganya itu lebih murah dibandingkan dengan tanaman budidaya. Jadi untuk membudidayakan tanaman obat, jadi harus memenuhi keperluan simplicia, diharapkan dapat mengatasi masalah. Jadi sehingga keseragaman umur saat panen, lingkungan tempat tumbuh, dan jenis dapat ditentukan sesuai dengan tujuan, ya, untuk memperoleh mutu simplicia yang seragam. Jadi makanya tanaman budidaya ini lebih bagus dibandingkan dengan tanaman liar dan tanaman obat keluarga. Nah, jadi tanaman budidaya kita lihat di sini, ya. Pertama, dia memiliki bibit, ya. Bibitnya ini adalah bibit unggul yang dipilih.
Nah, selanjutnya pengolahan tanahnya, pemeliharaan pemupukannya, ya ini dilakukan dengan secara seksama. Nah, itu ya kenapa tanaman budidaya itu lebih bagus dibandingkan dengan tanaman liar dan tanaman obat keluarga. Sekarang kita lihat dasar pembuatan Simplicia. Jadi Simplicia bisa dibuat dengan cara pengeringan, ya. Jadi pembuatan Simplicia dengan cara ini dilakukan dengan cepat, ya. Jadi pengeringan di sini dilakukan bisa, kalau tidak hati-hati, bisa mengakibatkan perubahan kimia pada kandungan senyawa aktif. Jadi kita harus tahu ya. Jadi tanaman itu dikeringkan. Kalau untuk daun harus diangin-anginkan ya. Berarti pada suhu kamar. Tapi kalau untuk misalnya bagian tanaman yang keras gitu, dilakukan dengan cara pengeringannya bisa dengan sinar matahari langsung ya. Jadi tentunya ini nanti kita lihat ya bagaimana caranya tahapan pembuatan Simplicia dengan proses pengeringan. Jadi ada pengeringan secara alamiah dan pengeringan secara buatan. Dan Simplicia juga bisa dibuat secara fermentasi. Fermentasi ini dilakukan dengan seksama agar proses tersebut tidak berkelanjutan ke arah yang tidak diinginkan. Jadi tentunya di sini dalam proses fermentasi ya. Jadi contohnya kita lihat di sini ada teh hitam, ada teh hijau ya. Justru yang untuk obat itu adalah teh hijau. Kenapa teh hijau? Karena dia adalah teh yang murni ya. Jadi untuk obat beda kalau seandainya tehnya sudah hitam, itu sudah dilakukan fermentasi. Selanjutnya Simplicia dibuat dengan proses khusus, ini dengan cara melakukan ekstraksi atau melakukan penyarian. Penyarian bisa dilakukan dengan destilasi atau penyulingan yang untuk menghasilkan eksudat. Jadi tentunya penyarian di sini bisa melakukan penyarian air ya. Jadi tentunya di sini harus memiliki sesuai dengan persyaratan yang ada. Selanjutnya Simplicia pada proses pembuatan yang memerlukan air. Jadi Simplicia ini ya harus dilarutkan dulu dengan menggunakan air. Contohnya itu adalah pati atau amilum atau talak ya. Jadi pembuatannya ini harus menggunakan air. Nah, justru airnya inilah yang diperhatikan ya. Tidak boleh adanya pencemaran racun serangga, kuman atau logam berat dan lain-lain ya. Jadi itu materi dari Simplicia. Sekarang kita lanjut ya. Materi selanjutnya adalah pembuatan Simplicia secara khusus ya. Tadi secara umum. Nah, untuk Simplicia, pembuatan Simplicia secara khusus, di sini kita lihat ya. Yang pertama sekali untuk jamur, lumut kerak, spora dan paku-pakuan. Jadi tentunya dijemur di bawah sinar matahari langsung ya, diwadahi dalam kantong plastik atau kaleng, bila perlu diberi bahan penyerap air. Jadi untuk jamur, lumut kerak dan spora, paku-pakuan ini boleh langsung di bawah sinar matahari ya. Yang di atas ini adalah jamur, yang di bawah adalah lumut kerak ya. Nah, kalau untuk akar, yang diambil adalah bagian yang ada di bawah tanah ya. Jadi di bawah tanah bisa dilakukan dengan sinar matahari langsung atau dengan cara pengeringan buatan. Untuk buah, nah untuk buah di sini ya. Jadi setelah buah yang diambil adalah buah yang masak ya. Kemudian bisa dilakukan pengeringan. Jadi pengeringan di sini ya, dijemur ya dengan cara sinar boleh. Kalau untuk biji boleh sinar matahari langsung. Tapi kalau buah di sini ya hanya diangin-anginkan. Untuk bunga juga ini diangin-anginkan ya, berarti pada suhu kamar. Terus kalau untuk biji ya tadi ini boleh dengan sinar matahari langsung, harus dipecah dulu bijinya ya. Jadi pengeringan biji itu dipecah langsung dibuang ya. Jadi untuk menghindari pencemaran oleh adanya penghasil jamur kayu atau jamur aflatoksin. Jadi pengerjaan selanjutnya dengan melakukan setelah dipecah atau dikeprek, kemudian barulah dijemur dengan sinar matahari langsung. Selanjutnya untuk daun sama dengan tadi ya. Daun di sini sama dengan bunga ya.
Jadi dengan perlakuannya ini pengeringannya hanya diangin-anginkan. Sementara untuk kayu, herba dan kulit kayu, ya, jadi ini dengan sinar matahari langsung pengeringannya, jadi harus diiris dulu tipis-tipis, ya. Jadi untuk apa? Supaya gampang untuk proses pengeringan, ya, dan untuk proses pada saat dilakukan penghalusan, ya. Nah, untuk rimpang, tentunya rimpang di sini, ya, diambil pada saat tanaman itu sudah memiliki zat aktif paling banyak. Pada saat kapan zat aktifnya paling banyak? Tentunya untuk rimpang yang diambil adalah pada saat tanaman tersebut atau daun atau batang, ya, itu sudah layu atau sudah mengering, ya. Jadi pada saat itulah, ya, rimpang itu besar, dan pada saat itulah, ya, dipanen, ya, zat aktifnya paling banyak. Pengeringannya dilakukan dengan sinar matahari langsung. Nah, untuk umbi di sini, umbi dicuci bersih, kemudian diiris, dikeringkan dengan sinar matahari langsung. Umbi lapis juga sama, ya. Terus selanjutnya balsam malam atau getah gom, ya. Jadi ini dengan pengeringan dengan sinar matahari langsung, ya. Nah, ini adalah gumi arabicum, ya. Acacia senegal, ya, gom Arab, ya. Ini gom Arab, ya. Jadi ini bisa getah yang keluar dari Acacia senegal ini dilakukan pengeringan secara langsung dengan sinar matahari. Nah, untuk hasil pengolahan, ya, ini contohnya adalah agar-agar. Agar-agar kita tahu, ya, asal agar-agar itu adalah dari rumput laut, ya. Jadi ini disimpan dengan harus menggunakan penyerap air karena dia bersifat higroskopis, ya. Nah, untuk minyak mineral, biasanya pengolahan dilakukan di industri minyak bumi. Jadi penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Ya, karena kenapa? Untuk minyak, ya, minyak mineral ini karena gampang teroksidasi, makanya harus terhindar dari oksigen atau udara. Begitu juga sama dengan minyak atsiri, ya. Kalau minyak nabati padat, ini contohnya adalah minyak coklat, ya, dan minyak pala, ya, penyimpanan harus wadah tertutup baik juga, ya. Jadi yang untuk minyak-minyak di sini tentunya harus terhindar dari oksigen, ya. Jadi terhindar dari oksigen dan disimpan pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Nah, untuk hewan, nah, tubuh hewan atau bagian dikeringkan, ya, di sini diambil baik tubuhnya atau bisa dari minyak lemaknya atau dari lemak atau lilinnya, ya. Ini pengambilannya, dan juga hasil olah cair dari hewan, ya, ini madu, ya, dari tawon kita tahu, ya, atau dari lebah. Jadi ini harus terisi penuh dan tertutup baik, tidak boleh adanya oksigen. Jadi itu, ya, pembuatan simplicia secara khusus. Kita lanjut tahapan pembuatan simplicia, ya. Nah, untuk tahapan pembuatan simplicia di sini dalam pengumpulan bahan baku, ya. Jadi tahapan-tahapan ini tidak boleh, ya, tidak berurutan. Jadi harus pengumpulan bahan baku yang pertama. Bagaimana caranya pengumpulan bahan baku, bagaimana sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, ya, sortasi kering, pengepakan dan penyimpanan, dan pemeriksaan mutu. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Pada saat pengumpulan, ya, pada saat pengumpulan bahan baku yang harus kita perhatikan adalah di sini kadar senyawa aktif, ya. Jadi kadar senyawa aktif itu tergantung dari bagian tanaman yang digunakan. Jadi kita harus ketahui, ya, contohnya apa? Misalnya rimpang kunyit, ya. Rimpang kunyit dia mengandung kurkumin. Paling banyak itu di mana? Di rimpang, tapi di daunnya nggak ada, ya. Terus umur tanaman juga,
juga di sini kita harus tahu umur tanaman, ya, pada saat panennya kapan, ya. Pada saat panen itu kapan, nah zat aktifnya itulah yang paling banyak, dan waktu panen dan juga lingkungan tempat tumbuh ini yang harus diperhatikan, ya, yang mempengaruhi kadar senyawa aktif di dalam Simplicia. Nah, sekarang kita lihat senyawa aktif, ya, di dalam tanaman. Tentunya di sini kita lihat yang harus kita perhatikan, bagian tanaman yang dikumpulkan harus secara tepat, ya. Di samping waktu panen juga harus mempertimbangkan stabilitas kimiawi dan senyawa aktif dalam Simplicia terhadap panas sinar matahari. Nah, secara garis besar kita lihat cara pedoman panen di dalam Simplicia. Kalau yang diambil biji, ya, jadi yang bijinya harus biji yang sudah tua, ya. Jadi ini biji ini ditandai telah mengeringnya buah, ya. Jadi ada juga biji itu yang ditandai dengan sudah buahnya itu sudah pecah, ya. Contohnya itu adalah Ricinus communis. Ini untuk biji. Selanjutnya untuk yang pada saat panen dia diambil buahnya, ini tentunya buah yang sudah matang, ya. Cucurbita moschata, ya, ini adalah contohnya adalah ini selanjutnya asam Tamarindus indica, ini adalah asam Jawa, ya. Terus belimbing wuluh, ya. Terus jeruk nipis, ya, perubahan bentuknya jadi harus jeruk nipis yang paling banyak itu adalah pada saat warnanya kuning, ya, sudah berubah warna. Begitu juga ketimun juga sama, ya. Pare juga sama, jadi diambil pada saat terjadinya perubahan warna, ya. Nah, sekarang kita lanjut yang pada diambil daun pucuk daunnya, ini adalah Orthosipon stamineus. Jadi diambil pucuk daunnya itu pada saat kapan terjadi perubahan dari vegetatif ke generatif. Berarti terjadi apa di sini? Terbentuknya bunga, ya. Jadi terbentuknya bunga pada saat itulah dipanen, ya, tanaman itulah dipanen. Jadi zat aktifnya paling banyak pada saat adanya bunga. Jadi diambil pucuk daunnya, ini adalah daun kumis kucing, ya. Kalau yang diambil di sini adalah daun yang telah tua, ya. Kenapa daun yang telah tua? Ya, dia membuka sempurna dan menerima sinar matahari sempurna. Jadi diambil pada siang hari. Kenapa? Karena terjadi asimilasi sempurna. Jadi disinilah, ya, dia memiliki kandungan atau dia memiliki zat aktif paling banyak, ya. Selanjutnya kita lihat tanaman yang saat dipanen. Kulit batang pengambilan dilakukan pada saat tanaman telah cukup umur, ya. Jadi tentunya kalau kulit batang, ya, harus tanaman itu sudah tua, ya. Jadi kulit batangnya diambil karena umurnya harus kita ketahui, ya. Kalau seandainya belum tua tanaman itu tentunya tidak memiliki batang, ya. Begitu juga tanaman kalau untuk yang bagian yang diambil umbi lapis. Jadi dilakukan pada saat panen mencapai besar maksimum pada bagian di atas tanah. Jadi dilihat, ya, di sini umbi lapis. Contohnya itu adalah Allium cepa. Ini adalah bawang merah. Jadi kalau seandainya sudah nongol, ya, di atas tanah, ya, berarti dia mengandung kandungan zat aktifnya paling banyak. Begitu juga tanamannya diambil kalau rimpang. Di sini telah mengeringnya bagian atas tanaman. Jadi rimpang inilah, jadi dia dalam keadaan besar maksimum, zat aktifnya paling banyak. Nah, untuk yang pemanenan dilakukan harus dengan menggunakan tangan, ya, atau juga bisa menggunakan alat mesin. Jadi harus diperlukan di sini tentunya mesin yang harus stainless, ya, stainless steel. Dan juga dalam memetik, jadi alat yang terbuat dari logam harusnya jangan digunakan karena bisa merusak zat senyawa aktif dari Simplicia fenol dan glikosida, ya. Jadi yang golongan fenol dan golongan glikosida ini tidak boleh menggunakan logam, ya. Jadi harus menggunakan tangan, ya, pada saat memetiknya. Cara pengambilan bagian tanaman, ya,
untuk kulit batang, pengumpulannya di sini harus dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu yang mengandung minyak atsiri atau golongan senyawa fenol. Digunakan alat pengelupas bukan logam. Apa dong, Pak? Berarti harus bisa kita menggunakan bambu runcing, ya. Dibikin dalam bentuk pisau, ya. Kadarnya kalau untuk kulit batang ini, kadar air dipersyaratkan itu adalah lebih kecil daripada 10%. Nah, untuk batang di sini kita lihat cara pengumpulan dari cabang dipotong dengan panjang tertentu dan diameter cabang tertentu. Jadi tentunya batang di sini, ya, harus dipotong terlebih dahulu, ya. Nah, kadarnya sama, lebih kecil daripada 10% kadar airnya. Begitu juga kayu juga sama, ya, dia harus dipotong kecil-kecil, kadar airnya itu lebih kecil daripada 10%. Nah, selanjutnya daun, ya, kadar airnya ini lebih kecil daripada 5%, daun tua atau muda. Jadi yang lebih banyak zat aktifnya adalah daun tua, ya, karena hasil metabolisme kandungan zat aktif di dalam metabolisme di dalam tanamannya atau metabolisme sekunder itu paling banyak itu adalah di daun yang lebih tua, ya. Jadi zat aktifnya paling banyak adalah daun yang lebih tua. Kadar air untuk daun lebih kecil daripada 5%. Bunga ini bisa diambil kuncup atau bunga mekar, mahkota bunga dipetik dengan tangan. Kadar airnya lebih kecil daripada 5%. Untuk pucuk, cara pengumpulan pucuk bunga dipetik dengan tangan, mengandung daun muda dan bunga. Ya, kadar airnya ini lebih kecil daripada 8%. Akar, ya, pengumpulan dari bawah permukaan tanah dipotong dengan ukuran tertentu. Kadar airnya lebih kecil daripada 10%. Untuk rimpang ini langsung dicabut, dibersihkan dari akar, dipotong melintang dengan ketebalan tertentu. Kadar airnya lebih kecil daripada 8%, ya. Nah, untuk buah, nah ini harus buah yang sudah masak, dipetik dengan tangan, ya. Kadar airnya lebih kecil daripada 8%. Biji, ya, harus dikupas terlebih dahulu menggunakan tangan, ya, atau pisau atau mesin penggilas. Jadi kemudian baru dikumpulkan, baru habis itu dicuci. Kadar airnya lebih kecil daripada 10%. Untuk kulit buah, cara pengumpulannya kulit buah dikumpulkan dan dicuci. Kadar airnya lebih kecil daripada 8%, ya. Nah, sekarang setelah pengumpulan bahan baku tadi kita ketahui, ya, bagian tanaman yang digunakan, begitu juga cara pemanenannya, begitu juga cara pengambilannya. Sekarang kita lihat selanjutnya adalah sortasi basah. Setelah dilakukan pengumpulan baku, tentunya dilakukan sortasi basah. Untuk apa? Untuk memisahkan kotoran atau bahan-bahan organik asing, ya. Contohnya apa? Di sini bahan-bahan organik asing kita lihat ada tanah, kerikil, rumput, batang, daun, akar yang telah rusak serta pengotoran lainnya yang harus dibuang. Jadi tanah yang mengandung ada mikroorganisme yang tinggi, ya. Jadi dapat mengurangi, kalau seandainya dibersihkan, dapat mengurangi jumlah mikroba awal, ya. Jadi harus bebas dari mikroorganisme. Selanjutnya pencucian, ya. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, tentunya air dari mata air sumur, atau bisa juga menggunakan air pump. Jadi bahan simplisia yang mengandung zat yang mudah larut di dalam air yang mengalir, pencucian agar dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jadi diusahakan ini adalah air yang mengalir, ya. Nah, ini pencucian sayuran, ya, ini harus beberapa kali, ya. Lebih bagus, lebih banyak pencucian itu lebih lebih banyak bisa menghilangkan dari mikroba atau mikroorganisme yang terdapat, ya, di dalam simplisia tersebut, ya. Nah, jadi untuk tentunya di sini airnya, ya, betul-betul airnya harus bersih, ya. Pada simplisia akar, batang, atau buah dapat pula dilakukan pengupasan kulit untuk mengurangi jumlah mikroba awal, karena sebagian besar jumlah mikroba biasanya terdapat pada permukaan simplisia. Nah, itu adalah merupakan
pencucian ya. Setelah dicuci baru dirajang ya, atau dipotong ya. Jadi dipotong atau dirajang. Jadi di sini biasanya jangan langsung dirajang untuk simplisia, harus ditunggu atau dijemur dulu dalam keadaan utuh selama 1 hari ya. Untuk apa? Supaya untuk menghindari dari oksidasi ya. Nah, perajangan bisa dilakukan bisa dengan pisau ya, atau dengan alat khusus atau perajang singkong yang disebut dengan rasingko ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi alatnya ini contohnya rasingko, ini adalah perajang singkong ya. Alat pengupas kulit ya, ini ada Alpaki L80 ya. Nah, ini ada juga Sinampiki L80 ya. Jadi ini untuk mengupaskan kulit. Nah, sekarang kita lihat, semakin tipis bahan yang akan dikeringkan, semakin cepat penguapan air, sehingga mempercepat waktu pengeringan. Kan tetapi irisan yang terlalu tipis dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat berkhasiat. Jadi tidak boleh ya terlalu halus dan juga tidak boleh terlalu tebal ya. Jadi persyaratannya 1-3 mm. Jadi ini ya, kenapa kok tidak boleh terlalu halus dan tidak boleh juga terlalu tebal ya. Nah, setelah itu barulah dilakukan penjemuran ya. Jadi kenapa penjemuran dulu yang tadi ya, kita lihat sebelum perajangan, untuk mengurangi ini proses terjadinya oksidasi ya. Jadi proses terjadinya oksidasi, terbentuknya warna, jadi adanya akibat reaksi antara bahan dan logam pisau. Jadi makanya harus didiamkan dulu selama 24 jam. Nah, pengeringan di sini ya, ada pengeringan alamiah, ada pengeringan buatan. Pengeringan alamiah ya, di sini kita lihat yang harus diperhatikan pertama adalah suhu pengeringan ya, kelembapan udara, aliran udara waktu pengeringan, luas permukaan bahan, dan tidak boleh menggunakan alat dari plastik. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Nah, tentunya di sini pada saat pengeringan ya, jadi yang harus kita perhatikan ya, kalau seandainya terlalu tebal bahan pada saat perajangan, tentunya terjadinya fast hardening. Bagian luarnya sudah kering tapi di dalamnya masih basah ya, makanya harus dilakukan perajangan. Jadi hal inilah yang disebabkan oleh irisan bahan terlalu tebal ya. Jadi tentunya penguapan airnya tidak maksimal ya. Nah, selanjutnya suhu ya. Suhu pengeringan itu ya, tentunya yang dikeringkan kalau untuk suhu tidak boleh melebihi, yang suhu yang terbaik itu tidak boleh melebihi daripada 60 derajat Celcius. Jadi harus ya, misalnya suhu kamar diangin-anginkan 15-25, dan suhu di matahari langsung itu biasanya kan kalau suhu luar 30 ya, 30 derajat Celcius ya, nggak boleh melebihi daripada 60. Boleh menggunakan oven kita mengeringkan, tapi tidak boleh melebihi daripada suhu 60 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat ya, bahan yang mengandung senyawa aktif yang tidak tahan panas harus dikeringkan pada suhu 30-45 derajat Celcius. Jadi ini dengan cara vakum ya. Nah, pengeringan ya, pengeringan secara alamiah ada dengan cara sinar matahari langsung, ada dengan cara diangin-anginkan. Untuk sinar matahari langsung ini adalah bagian tanaman yang relatif keras, biasanya kayu biji ya, yang relatif stabil ya kandungannya. Dan selanjutnya pengeringan secara diangin-anginkan ya, ini tidak menggunakan sinar matahari langsung. Jadi dia
hanya di dalam ruangan, ya, biasanya adalah bagian tanaman yang lunak, bunga, daun, ya, atau senyawa yang mudah menguap. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini, ya, ini alat pengering tenda surya. Ini adalah biasanya dengan ini adalah sinar matahari langsung, dan ini adalah alat juga digunakan dengan sinar matahari langsung, ya. Jadi pengeringannya, ya, bisa digunakan sinar matahari langsung dan juga bisa digunakan diangin-anginkan, ya. Jadi ini kalau untuk gambar 4 ini bisa dibolak-balik. Jadi kalau pada saat pengeringan harus dibolak-balik atau diputer, ya, itu biar rata pengeringannya. Nah, kalau pengeringan buatan, di sini alatnya yang kita lihat di sini adalah rinsali. Di mana rinsali di sini, ya, dia suhu maksimumnya 65 derajat Celcius. Kita tahu, ya, tadi, ya, suhunya harus di bawah 60 derajat Celcius. Nah, ini alatnya kita lihat, ya. Jadi nanti Simplicia dimasukkan ke dalam rak-rak yang ada di dalam alat rinsali ini. Nah, di sini ada suhu, ya, temperatur suhunya untuk mengontrol suhunya. Nah, di sini ada untuk sirkulasi udara, ya. Jadi ini dia ada sirkulasi udara masuk sama keluar. Cuman ini suhunya sama kayak seperti alatnya oven sebetulnya, ya. Suhunya tidak boleh pada saat pengeringan, tidak boleh di sini di atas 60 derajat Celcius. Jadi persyaratannya harus di bawah 60 derajat Celcius. Nah, selanjutnya dilakukanlah sortasi kering. Di mana sortasi kering di sini tujuannya untuk memisahkan benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dari pengotor-pengotor. Jadi untuk menghilangkan, ya, bagian-bagian pengotor, ya, pada saat pengeringan, apalagi pengeringan dengan sinar matahari langsung, ya, banyak pengotor-pengotor yang baik ada di udara maupun dari lingkungan. Jadi dilakukanlah sortasi kering, ya. Jadi harus untuk menghilangkan pengotor. Dan pengepakan dan penyimpanan di sini harus diperhatikan adalah cahaya, ya. Cahaya di sini tidak boleh, ya, adanya cahaya dengan panjang gelombang yang lebih besar, ya. Contohnya cahaya yang kena sinar matahari langsung, ya, panjang gelombangnya sinar UV itu lebih besar, bisa menimbulkan di sini isomerisasi. Begitu juga oksigen, ya. Jadi oksigen di udara juga nggak boleh karena bisa merubah zat kimia, ya. Begitu juga reaksi kimia intern di sini, ya, bisa terjadinya perubahan reaksi kimia yang disebabkan oleh enzim. Dan selanjutnya dehidrasi, ya. Nah, dehidrasi di sini untuk wadah, ya, jangan sampai wadah itu sampai betul-betul kering, ya, secara perlahan akan mengkisut atau mengecil, ya. Nah, begitu juga penyerapan air di sini, ya. Kalau untuk Simplicia yang higroskopis, ya, harus digunakan alat penyerap air. Contohnya ini agar-agar, ya. Nah, pengotoran di sini dalam Simplicia, jadi ada bahan-bahan asing, kita lihat debu, pasir, ya, ekskresi hewan, ya. Jadi di sini tidak boleh wadah itu adanya pengotoran, ya. Dan wadah juga tidak boleh atau terhindar dari serangga, terhindar dari kapang, ya. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana cara penyimpanan. Jadi penyimpanannya di sini, ya, harus betul-betul diminimalisir, ya, karena adanya kemunduran mutu sehingga Simplicia bersangkutan tidak memenuhi syarat yang diperlukan atau ditentukan. Jadi tentunya penyimpanan Simplicia diperhatikan ada beberapa hal, ya, yaitu pengepakan, pembungkusan, pewadahan, persyaratan gudang sortasi, pemeriksaan mutu, serta cara pengawetannya. Jadi penyebab yang pertama sekali di dalam Simplicia itu adalah air, ya. Makanya kita harus menentukan di sini persyaratan kadar air, ya, di dalam masing-masing Simplicia yang tadi kita bahas. Nah,
Simplicia juga kalau seandainya tidak kalau terkena cahaya matahari bisa terjadi perubahan warna. Jadi perubahan warna di sini diakibatkan karena adanya kenaikan suhu, ya. Jadi tentunya di sini harus terhindar dari cahaya. Nah, terus wadah harus bersifat tidak toksik dan inner ini tidak beraksi dengan isinya, ya. Begitu juga yang terlindung cahaya, wadah yang paling bagus ini adalah aluminium foil, bisa juga yang plastik atau botol yang berwarna gelap, ya, atau juga kaleng, ya, untuk menghindari dari cahaya. Bisa menggunakan aluminium foil, ya, botol plastik yang berwarna gelap atau botol kaca berwarna gelap atau juga kaleng, ya. Bungkus yang lazim digunakan biasanya adalah karung goni, ya. Jadi ini drum kayu atau karton atau drum kaleng, ya. Ini biasanya untuk beberapa macam jenis dari Simplicia. Nah, untuk yang berasal dari akar rimpang umbi kulit akar, ya, yang ini untuk bagian keras dan bunga juga dikemas dalam karung plastik dan dijahit, ya. Nah, sekarang kita lihat Simplicia yang mudah menyerap air perlu dibungkus rapat untuk mencegah terjadinya penyerapan kelembapan. Jadi tentunya harus menggunakan bahan silika. Nah, jadi sesudah dikeringkan, jadi dibungkus dengan karung atau kantong plastik. Kemudian penyimpanannya juga dimasukkan dalam wadah yang tertutup rapat dan sering perlu diberi kapur tohor, ya, sebagai penyaring. Nah, untuk gom dan resin penyimpanannya ini harus dalam wadah drum peti yang terbuat dari karton, kayu atau besi berlapis. Sedangkan Simplicia yang aroma baunya perlu dipertahankan harus dikemas dalam peti kayu berlapis timah atau kertas timah. Nah, untuk penyimpanan Simplicia kering biasanya dilakukan pada suhu kamar, ya. Jadi nggak boleh, ya, untuk Simplicia kering ini disimpan di tempat yang panas, ya. Ada juga yang disimpan di tempat sejuk atau di tempat dingin, ya. Dan terus selanjutnya, kalau untuk di gudang harus memiliki ventilasi udara yang cukup baik dan bebas dari bocor. Walaupun memerlukan penerangan yang cukup, ya, dicegah masuknya matahari secara langsung, perlu dilakukan pencegahan kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan baik serangga, hewan pengerat. Maka gudang harus bersih dan bebas dari sampah buangan, ya. Jadi tentunya untuk gudang Simplicia juga harus terhindar atau tercegah dari kerusakan. Terus cara penyimpanan Simplicia dalam gudang juga harus diatur sehingga tidak menyulitkan atau memasukkan pengeluaran Simplicia yang disimpan. Untuk Simplicia yang sejenis harus diberlakukan prinsip fast in fast out. Barang yang pertama masuk itulah barang yang dikeluarkan, ya. Selanjutnya, Simplicia yang tidak memenuhi syarat seperti ditumbuhnya kapang, dimakan hewan, berubah warna atau bau busuk harus dikeluarkan dari gudang atau dibuang, ya. Jadi gak boleh, ya, yang sudah tercemar harus betul-betul dibuang, ya. Dan Simplicia yang beracun atau mengandung racun harus disimpan dalam lemari terkunci dan diberi tanda racun secara khusus, ya. Oke, jadi itu tahapan pembuatan dalam Simplicia. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan mutu Simplicia, ya. Apa saja yang dilakukan pemeriksaan mutu dalam Simplicia? Ya, tentunya yang harus diperhatikan pada waktu Simplicia itu diterima atau pada saat kita beli, ya, tentunya harus kita lakukan pengujian. Pengujiannya ini harus sesuai dengan Farmakope Indonesia, ekstrak Farmakope Indonesia ataupun Materia Medica Indonesia. Jadi untuk Simplicia yang bersangkutan terdapat paparannya, maka Simplicia tadi harus memenuhi persyaratan yang disebutkan pada paparannya. Jadi tergantung, ya, kita melihat, kita mau ngelihat dari ekstrak Farmakope, ada lagi Farmakope herbal, ya, yang terbaru sekarang.
Nah, persyaratan-persyaratan yang ada baik itu di Farmakope Indonesia ataupun di MMI, jadi harus memenuhi persyaratan di dalam buku tersebut ya. Jadi tentunya di sini untuk persyaratan digunakan harus kita melihat obat tradisional, tentunya obat tradisional yang untuk sebagai bahan pembanding atau sebagai bahan sampel. Nah, ini harus kita cocokkan ya sebagai untuk simplisia pembanding. Jadi tidak semua simplisia itu diproduksi, tapi harus simplisia itu harus ada disimpan sebagai sampling ya atau sebagai simplisia pembanding. Nah, tentunya simplisia pembanding inilah ya disimpan secara khusus, menjaga mutunya ya, kemudian diperiksa kembali mutunya. Apabila terjadi kemunduran kemudian diganti ya simplisia pembanding yang baru. Nah, sekarang kita lihat pengambilan samplingnya bagaimana. Dilakukan dengan cara uji petik ya, dapat mewakili keseluruhan simplisia. Secara umum simplisia yang tidak memenuhi syarat, yang ditumbuhin kapang, mengandung lendir, berubah warna ya, berserangga, termakan serangga, harus ditolak ya. Nah, jadi itu ya pada saat kenapa kok harus kita menyediakan simplisia pembanding ya. Nah, pada pemeriksaan mutu simplisia ini dilakukan ada beberapa macam ya. Ada pemeriksaan secara organoleptik, tadi juga udah kita bahas ya. Jadi dengan bisa menggunakan indera, mata, penglihatan, pemeriksaan secara mikroskopis, biologis, kimia, dan fisika. Untuk organoleptis ya, pemeriksaan organoleptis ini melihat bentuk dan ukuran simplisia, warna, tanda-tanda bagian luar dari simplisia, bentuk pecahan bagian dalam, bau dan rasa di dalam simplisia. Jadi ada kalanya juga bisa menggunakan alat optik ya, berupa kaca pembesar sebagai alat pembantunya. Terus pemeriksaan mikroskopis menggunakan mikroskop yang telah digunakan untuk menetapkan mutu simplisia berdasarkan zat aktif. Jadi dilihat ya. Jadi misalnya apakah ada nggak minyak atsirinya, berarti ada sel minyak ya. Begitu juga pemeriksaan biologi. Di sini yang paling umum adalah mengukur aktivitas farmakologi, dilihat secara efektivitasnya bagaimana ya. Baik aktivitas farmakologinya, baik dilihat secara mikrobiologi ya. Misalnya uji aktivitas antibakteri ya. Jadi ini secara mikrobiologinya. Nah, pemeriksaan kimia bisa menggunakan di sini tentunya menggunakan praksi-praksi ya. Jadi identifikasi pendahuluan atau bisa dilakukan dengan screening fitokimia ya. Terus memastikan kemurnian suatu simplisia atau suatu obat juga diperiksa, menentukan kadar abu ya, menentukan efek fungsi gula dengan tes Molis dan tes Barfoot, dan penentuan karbohidrat dengan praksi Fehling ya. Nah, itu penentuan penyabunan dan penentuan bilangan iodium ya. Pemeriksaan fisika di dalam simplisia biasanya yang dilihat adalah bobot jenis, kelarutan zat dan kekentalan zat, fluoresensi ya, indeks bias, titik beku, titik leleh, dan kadar air ya. Nah, itu pemeriksaan mutu di dalam simplisia. Nah, sekarang kita lihat ya, dalam melakukan pemeriksaan dan analisis bahan-bahan organik atau anorganik biasanya digunakan ada kromatografi ya. Jadi kromatografi yang digunakan ada kromatografi kolom, kertas, lapis tipis, kromatografi gas ya. Baik, jadi ini materi untuk perkuliahan semester pendek pada pertemuan kali ini ya. Baik, untuk absensi tolong dikomentar di di channel YouTube ya yang di bawah ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan dikomentar di channel YouTube. Untuk perkuliahan kali ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.